Memasang sebuah target tidak selamanya baik. Bisa saja hal ini justru menghambat kita meraih kesuksesan dalam hidup. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas sisi lain dari memasang sebuah target dalam hidup. Ini merupakan rangkuman dari video TED Talk Emmanuel Eko yang berjudul Why You Should Stop Setting Goals, Yes Really, dan diolah dari berbagai sumber. Apakah kamu membuat target dalam hidup? Kita mungkin sering mendengar kalau ingin sukses, kamu harus punya target. Hidup tidak boleh hanya mengikuti arus, kamu harus tahu mau kemana. Di satu sisi, hal ini tentu saja betul. Tapi di sisi lain, bagaimana kalau membuat sebuah target justru menghambat kamu dalam mencapai kesuksesan? Target merupakan motivasi yang bagus untuk mendorong kinerja seseorang, membuat seseorang tetap fokus dan terus bertahan untuk mencapai apa yang diinginkan. Tapi sayangnya, memasang sebuah target juga bisa membuat seseorang terjebak dalam perilaku yang tidak diharapkan dan konsekuensi yang tidak diinginkan. Kita menjadi terlalu fokus mengejar sebuah target, hingga tanpa sadar kita telah membatasi diri dan kehilangan peluang yang muncul. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget, kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Bagaimana kalau kamu diberitahu cara terbaik untuk gagal dalam hidup adalah dengan membuat sebuah target? Emmanuel Eko adalah mantan pemain sepak bola Amerika yang bermain di ajang bergengsi National Football League atau dikenal dengan nama NFL. Pada tahun 2011, dia bertekad untuk jadi miliarder pada umur 21 tahun. Bagaimana caranya? Sederhana, dia harus masuk ke dalam liga sepak bola Amerika bergengsi bernama NFL. Jadi, Eko mulai mengirimkan lamaran kerjanya sebagai pemain kepada NFL, berisi video permainan sepak bolanya dari mahasiswa tahun pertama, tahun kedua, dan tahun ketiga. Tidak lama kemudian, NFL membalas suratnya kalau dia tidak akan diterima dalam 3 ronde pemilihan pemain. Jadi apa yang aku lakukan? Dia menempel balasan dari NFL lalu menaruhnya di atas tempat tidur. Jadi setiap kali bangun pagi, dia membaca tulisan itu dan menjadi penyemangatnya untuk membuktikan kalau apa yang dikatakan oleh para juri NFL itu salah. Setiap pagi, Eko sudah berlatih mulai dari jam 6 pagi. Begitu seterusnya, hingga 1 tahun kemudian, Eko berhasil masuk dalam NFL Combine. Sederhananya, ini seperti interview kerja. Saat itu, Eko berdiri di depan 32 konglomerat Amerika Serikat dan merupakan pemilik dari setiap tim di NFL. Salah satu tesnya adalah para calon pemain harus berlari sekitar 35 meter. Semakin cepat kamu berlari, maka peluangmu untuk diterima menjadi pemain NFL akan semakin besar. Tapi ketika Eko mulai berlari, tiba-tiba saja otot pada sendi lututnya robek dan dia jatuh ke rumput. Tentu saja kejadian ini membuatnya gagal untuk masuk dalam NFL. Sejak saat itu, Eko memutuskan untuk berhenti membuat sebuah target. Kepercayaan dirinya sudah terkoyak. Dia merasa setahun terakhir hidupnya terasa begitu sia-sia, karena dia tidak berhasil masuk dalam NFL. Tapi apakah kamu tahu apa alasan otot sendinya robek? Jadi di NFL, semakin besar dirimu, maka semakin baik. Tapi tentu saja, semakin berat tubuhmu, kamu semakin sulit untuk berlari kencang. Jadi, Eko menurunkan 5 kg selama 2 hari. Ketika tes lari 35 meter, dia dalam kondisi berat 115 kg. Kurang cairan, dan gizi selama 2 hari. Terlalu fokus pada target membuat dirinya melukai diri sendiri. Jadi, resiko ketika memasang sebuah target itu lebih besar dari apa yang didapat apabila kamu berhasil mencapainya. Coba ingat lagi momen dalam hidupmu. Mungkin kamu punya target dalam hubungan percintaan, misalnya menikah di umur sekian. Target ini mungkin saja membuat kamu tidak menyadari berbagai perilaku toksik dari pasangan. Di sisi lain, kamu mungkin saja jadi tidak bersyukur atas pencapaian yang sudah kamu raih. Kembali ke kisah Eko, walaupun dia gagal masuk NFL dalam 3 ronde pemilihan pemain, ronde paling prestigius karena ini berisi para pemain terbaik di tahun tersebut,
Tapi, Eko berhasil masuk dalam NFL pada ronde pemilihan ke-6. Sama halnya ketika kamu jadi pengusaha dan punya target omset 100 juta sebulan. Ketika kamu tidak capai target, maka kemungkinan besar kamu akan kecewa. Padahal omsetmu sudah mencapai 80 juta rupiah sebulan. Nah, kenapa sih kita menetapkan sebuah target? Sebuah target secara definisi merupakan akhir dari sebuah usaha yang telah dicurahkan. Biasanya, sebelum melakukan apapun, kita memulainya dengan menetapkan sebuah target. Bahkan ada sebuah studi yang mengatakan, kalau orang yang menuliskan target yang ingin dicapai dan berkomitmen menjalankannya dengan sungguh-sungguh, maka orang tersebut akan menghasilkan uang 2 kali lebih banyak daripada yang tidak. Apakah benar? Ide tersebut tidak sepenuhnya salah, tapi ada masalah sederhana, perbedaan antara korelasi dan kausalitas. Tentu saja ada korelasi antara kerja keras, disiplin dengan target, dan menjalankannya dengan sungguh-sungguh. Tapi, alasan kenapa orang tersebut bisa menghasilkan uang 2 kali lebih banyak karena menuliskan sebuah target, itu sepertinya tidak. Alasan lain karena sebuah target menjadi sebuah panduan. Kita merasa hidup kita menjadi tidak jelas apabila kita tidak punya target. Terakhir, mungkin kita butuh pengakuan dari orang lain. Coba lihat kembali hidupmu. Misalnya kamu posting sesuatu di media sosial, lalu banyak orang yang memberikan like. Tentunya hal ini menjadi dorongan kamu untuk terus posting, kan? Oke, jadi apa cara yang lebih baik? Bagaimana bila kamu memasang sebuah target tanpa batasan? Maksudnya begini, ketika kita memasang sebuah target, kita cenderung menutup segala kemungkinan. Kita dipaksa harus memilih satu tujuan dan hasil akhirnya sudah ditentukan. Tapi perlu dipahami, hidup kadang tidak berjalan seperti garis lurus. Bisa saja naik turun sebelum akhirnya kita mencapai sesuatu yang kita harapkan. Kita melupakan poin penting kalau hidup itu sebenarnya merupakan sesuatu yang acak dan sulit diprediksi. Ditambah lagi, seiring bertambahnya usia, bisa saja target yang awalnya kita dambakan justru berubah. Situasi dan kondisi berubah, begitu juga dengan prioritas kita dalam hidup. Misalnya, ketika kamu baru lulus kuliah dan mulai bekerja, mungkin fokusnya adalah mengejar karir. Tidak apa bekerja lembur, yang penting KPI tercapai. Namun ketika menikah dan punya anak, mungkin mengejar karir setinggi langit tidak lagi menjadi prioritas utama. Kamu justru lebih memprioritaskan perusahaan yang bisa memberikan work-life balance, di mana kamu bisa pulang tepat waktu sehingga setiap harinya kamu punya waktu untuk menghabiskan dengan orang yang dicintai. Ini yang kadang dilupakan ketika kita terlalu fokus mengejar target yang ingin kita capai. Alhasil, meskipun kita sudah mencapainya, belum tentu pada akhirnya kita bahagia. Silakan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika tahu informasi ini. Selain itu, komen juga mau tahu informasi apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.